Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الولي مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. ما بعد alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan menyampaikan satu materi yang materi ini merupakan materi yang ringan, tetapi kita perlu mempelajari dan perlu mengetahuinya, yakni materi tentang sedekah. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang sangat suci ini disebut juga dengan bulan ibadah. Allah lipat gandakan semua macam ibadah kita. Apalagi dengan adanya cobaan berupa COVID-19 atau berupa virus corona. Di mana di dunia ini semuanya sekarang merasakan yang namanya kesulitan mencari sandang dan kesulitan mendapatkan pangan. Disinilah seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah teguran, memberikan kita sebuah peringatan bahwasanya di sini dan hari ini, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengeluarkan sedekah. Di bulan yang suci, di mana manusia merasakan kelaparan, merasakan kesulitan mencari sandang, mencari pangan, ini waktu yang tepat. Tapi tidak semua orang mengetahui. Dan kita harus tahu, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Salah satunya diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin, as-sakhiyu qaribun minallah. As-sakhiyu qaribun minal haqqi wal khalqi. Diterangkan seperti itu. Bahwasanya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, minal haqqi wal khalqi. Dan dekat dengan makhluknya Allah. Orang yang dermawan itu dicintai Allah dan dicintai hambanya Allah. Dicintai umatnya Allah, dicintai makhluknya Allah. Yang penting mempunyai modal yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita sering-sering bersedekah, termasuk dalam adanya wabah COVID-19 ini. Bahwasanya sedekah itu lidaf'il bala, sedekah itu tadfa'ul bala, sedekah itu tolak bala. Dan sedekah itu bisa menolak bala. Orang yang terkena COVID, orang yang terkena virus, dia sakit, itu merupakan bala. Dan bisa kita tolak melalui sedekah. Dan sedekah itu tidak butuh banyak. Syukur-syukur kalau bisa banyak. Yang penting kita sedekah itu sudah istimewa. Diterangkan pada satu kisah. Dulu pada zamannya Bani Israel. Itu ada masa di mana masa itu disebut dengan nama masa paceklik. Wong Jawa ngarani larang sandang, larang pangan. Semuanya mahal. Semuanya merasakan kelaparan. Mungkin sama ya dengan seperti ini, masa paceklik ini. Banyak ada wabah, kesulitan makan, kesulitan pangan. Ada satu orang kaya yang dia bertahan dengan kekayaannya. Dan banyak tetangganya yang miskin saat itu. Lalu datanglah salah satu seseorang yang fakir. Ingat, fakir bukan miskin. Bedanya fakir dan miskin itu beda. Kalau miskin, dia itu masih memiliki pekerjaan tapi kurang. Contohnya dia memerlukan biaya hidup 1 bulan 1,5 juta. Tapi biaya per bulannya hanya mendapatkan 700.000. Itu miskin. Tapi kalau fakir itu pekerjaan juga susah,
pendapatan di bawah kurang. Itu yang namanya fakir. Datanglah seorang fakir ke orang yang kaya ini untuk meminta suatu bantuan. Saya minta bantuan, saya minta makan, kata orang fakir. Datanglah perempuan yang sangat cantik. Cantik wajahnya, cantik perilakunya. Perempuan ini memberikan sepotong roti. Bapaknya langsung marah. Dok, kamu tidak tahu, masa seperti ini kita itu juga butuh makan. Jangan kau sedekahkan ke orang-orang. Kita sendiri dulu yang makan, baru orang lain. Masya Allah. Ingat, tidak akan ada harta yang kurang, tidak akan ada harta yang habis karena sedekah. Bapaknya perempuan cantik ini marah. Anaknya wahai, bapaknya muring-muringan. Dipedot tangannya anak ini yang kanan langsung dipotong sama bapaknya. Lalu Allah menghinakan bapaknya sing medit. Allah hinakan bapaknya perempuan ini yang bakhil. Allah hinakan, Allah habiskan hartanya, dan Allah matikan. Allah cabut umurnya. Bapaknya yang bakhil itu tadi. Lalu sang anak pun menjadi seorang pengemis. Makanya saya sering berkata, jangan merasa susah. Hidup itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ini mengemis, meminta-minta. Akhirnya anaknya ini meminta kepada seorang yang kaya. Bu, saya minta untuk makan. Seorang ibu yang kaya ini memandang anaknya. Wah, cantik juga nih si anak. Pantaslah untuk menjadi mantuku. Dijadikan mantu seorang bangsawan. Diambil mantu sama seorang ibu itu tadi. Apa yang terjadi saat sudah menikah dengan anaknya? Sang ibu berkata seperti ini. Biasa ya. Pengemis itu nakal-nakal. Tangan nih kadang-kadang ngapain-ngapain pedot, padahal didelik no, tok no tangan. Si anak ini menangis sejadi-jadinya. Saya ini memang tidak punya tangan, ibu. Terus tangan yang mana yang harus saya keluarkan? Saya hanya punya satu tangan kiri. Ayo ditok no tangan. Sang anak ini berdoa, ya Allah, bagaimana? Akhirnya ada sebuah suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu maksudnya hatif atau suara yang tidak ada rupanya. Suara ini berkata, wahai hambaku, engkau telah memberikan roti seseorang demi keridhaan kami, dan kami pun ridho, dan kami pun akan memberikan tanganmu kembali karena sedekahmu kepada orang yang meminta roti itu. Tangan yang hilang ini tiba-tiba muncul, memanjang sampai tangan itu ada lagi, dan tangan perempuan ini akhirnya kembali. Di sini Allah menunjukkan jika kita ingin harta kita kembali, harta kita yang hilang, kita kecurian apa ingin kembali, satu, perbanyak sedekah. Kedua, sedekah tidak menghabiskan harta, tetapi justru menambah harta. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan untuk sedekah, walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya beberapa rupiah. Yang penting syaratnya sedekah adalah satu, yaitu ikhlas karena Allah, tidak karena manusia. Apalagi di zaman seperti ini banyak orang bersedekah hanya dengan niatan kepingin mencari nama, kepingin hits. Itu yang salah. Kita tata niat kita sedekah lillahi ta'ala ikhlas, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.